Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah melihat keganasan Chung Myun yang nyata, sisa-sisa prajurit angsa hitam mulai melangkah mundur. Tapi tiba-tiba sesuatu tertancap di salah satu anggota mereka. Dan tak lama kemudian ia pun tumbang dan mulai terlihat sosok di belakang prajurit tersebut. Ya, itu adalah Black Jackal, pimpinan mereka. Ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Maju. Tentunya mereka tidak punya pilihan lain saat ini untuk bertahan hidup. Satu-satunya cara adalah dengan menyerang monster Chung Myun. Tapi karena rasa takut mereka, serangan yang mereka keluarkan tidak seefektif biasanya. Walaupun Chung Myun diserang dari berbagai macam sisi, tapi bukan hal yang sulit untuk menghadapinya. Dan saat Chung Myun menghadapi salah satu pasukan, tiba-tiba sebuah serangan pun menembus tubuh pasukan tersebut dan hampir saja mengenai Chung Myun. Untung saja Chung Myun bisa menghindar. Tidak sampai di situ, tubuh prajurit tersebut meledak. Melihat momentum tersebut, prajurit yang tersisa mulai membabi buta ke arah Chung Myun. Dan saat itulah 24 gerakan bunga Bloom. Ya, momentum mereka mulai terhenti. Tak kala badai hujan Bloom menghantam mereka dan tak seorang pun yang bisa bertahan. Semuanya mati dengan sangat mengenaskan. Dan di atas tumpukan mayat, Chung Myun pun menatap salah satu sisi. Ya, di sanalah Black Jackal berdiri. Ia juga yang melakukan serangan dadakan dengan cara mengorbankan bawahannya. Black Jackal yang melihat ekspresi Chung Myun pun mulai berkata, kau nampaknya begitu marah. Orang-orang yang kukirim sebelumnya bertujuan untuk melukaimu. Jadi nampaknya tidak masalah jika aku menggunakan salah satu dari mereka untuk dikorbankan jika pada akhirnya itu bisa melukaimu. Dan aku yakin mereka akan senang di alam baka sana. Oh ya, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Akan kupastikan kau menjerit kesakitan sampai ajal menjemputmu. Mendengar ocehan tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, anak kecil, kau terlalu banyak bicara. Saat itu pedang Chung Myun mulai berubah menjadi warna biru karena diselimuti oleh energi Qi. Ya, walaupun di permukaan Chung Myun nampak tenang, sebenarnya ia telah berperang melawan racun yang mulai memasuki tubuhnya. Setidaknya ada 3 sayatan yang berhasil dibuat oleh Black Jackal di sela-sela pertarungan Chung Myun melawan bawahannya. Rasa nyeri mulai terasa tak kala hujan membasahi bekas goresan tersebut. Di lain sisi, Black Jackal pun berkata, ini tidak masuk akal. Setidaknya satu tetes racun miliknya bisa menumbangkan banteng besar. Tapi sosok di hadapannya hampir sama sekali tidak terpengaruh. Memang ada beberapa orang yang bisa menahan racunnya, tapi mereka merupakan ahli yang memahami energi internal dengan sangat baik. Dan itulah yang membuat Black Jackal heran. Sosok di hadapannya hanyalah murid muda kelas 3. Dan anehnya, semakin lama ia bertarung dengan Chung Myun, bukannya semakin mengenal, ia malah merasa sosok Chung Myun semakin misterius. Baiklah, jika racun tidak berfungsi, maka aku hanya perlu menebas perutmu. Di sisi lain, Chung Myun masih berjuang melawan racun yang mulai menggerogoti tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Untungnya Chung Myun bisa mencegah penyebaran racun tersebut. Selama ia bisa mengalahkan Black Jackal, maka tidak akan ada masalah. Jika itu di masa lalu, saat dirinya masih menjadi Plum Blossom Sign, mudah baginya untuk mengeluarkan racun tersebut. Tapi jalan Chung Myun masih panjang untuk bisa mencapai kekuatannya yang dahulu. Sebenarnya Chung Myun bisa membakar racun tersebut dengan mudah, tapi sulit
dilakukan saat pertarungan berlangsung. Jadi yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Ia pun mulai meluncur ke arah Black Jackal dengan kecepatan penuh. Dan pedangnya juga cakar milik Black Jackal pun saling berbenturan. Cakar milik Black Jackal berhasil menahan pedang Chungmyun. Saat itu ia berkata, "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan." Ya, tangan lainnya yang bebas berusaha untuk mengincar perut Chungmyun. Tapi untungnya Chungmyun berhasil sedikit menghindar dengan menendang perut Black Jackal. Akan tetapi Black Jackal belum melepaskan pedang Chungmyun. Ia masih berusaha untuk menyerang balik, tapi ternyata pertahanan Chungmyun masih kokoh, yang akhirnya ia pun terbebas dari cengkraman Black Jackal. Tapi walau begitu, nampak Chungmyun masih belum aman. Black Jackal mengikutinya dengan cepat. Kali ini ia sudah berada di belakang Chungmyun. Cakarnya sudah siap untuk mengincar Chungmyun. Tapi untungnya Chungmyun bisa menahan. Tapi tiba-tiba ada serangan dadakan dari bawah cakar Black Jackal. Itu seperti pisau kecil berkepala dua. Serangan tersebut dengan cepat menusuk Chungmyun. Dengan itu 5 lubang tercipta. Chungmyun yang menahan kesakitan berusaha membuat jarak, dan karena pedangnya sedang ditahan oleh Black Jackal, ia pun menggunakan lengan kirinya untuk menghantam kepala Black Jackal. Sebuah retakan terdengar jelas, tapi nampaknya Black Jackal sama sekali tidak merasa kesakitan. Ia menarik kembali kepalanya yang telah ditinju Chungmyun dan lagi-lagi membuat serangannya mengenai tubuh Chungmyun. Chungmyun kembali menghantam kepala Black Jackal. Kali ini ia terpental, akan tetapi luka Chungmyun sudah tidak bisa dianggap enteng lagi. Setidaknya nampak 5 tusukan di lengannya. Ia mulai merasakan racun tersebut mulai menggerogoti tubuhnya. Tapi untungnya Chungmyun bisa menahan dengan energi internalnya. Akan tetapi itu masih terlalu banyak untuknya saat ini. Penglihatannya sudah mulai kabur karena efek racun yang disebabkan oleh Black Jackal. Adapun Black Jackal sendiri, ia mulai bangkit dan memuntahkan darah yang ada di mulutnya. Serangan Chungmyun sangatlah kuat. Jika saja ia tidak menahannya dengan benar, maka kepalanya akan hancur. Saat itu Chungmyun yang mulai kelelahan tidak bisa lagi membuang-buang waktu. Ia pun langsung melesat cepat ke arah Black Jackal yang baru saja bangkit. 24 gerakan bunga plum mengalir dengan indah ke arah Black Jackal. Itu bahkan membuatnya kagum. Ia pun berkata, ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diciptakan dengan kemampuan pedang saja. Ia sudah banyak melalui medan pertempuran, tapi ini pertama kalinya ia melihat teknik yang cantik tapi juga ganas. Badai bunga plum terus mendekat ke arah Black Jackal dan nampaknya sulit untuk menghindari serangan tersebut. Jadi ia pun membuat pilihan ekstrim. Ia malah menyerbu ke arah badai bunga plum. Tapi tentu saja itu dengan beberapa perhitungan. Badai bunga plum terus membanjiri Black Jackal. Tubuhnya terluka, tapi ia sama sekali tidak terhenti. Tujuannya hanya satu, yaitu kepala Chungmyun. Beberapa manuver ia lakukan dan pada akhirnya itu membuat bagian bawah tubuhnya terluka parah. Tapi itu membuat jaraknya dengan Chungmyun mulai mendekat. Dan tepat di hadapan Chungmyun, 10 cakarnya sudah bersiap untuk memangsa lawannya. Ia juga berteriak, "Mati!" Tapi untungnya Chungmyun masih bisa menghindar. Ia melompat mundur ke belakang sedikit, lalu memberikan serangan balasan. Keduanya saling berbentrokan hingga pada akhirnya Black Jackal lagi-lagi membuat keputusan ekstrim. Dengan lengannya yang kurus, ia pun
memeluk Chung Myun. Tidak sampai di situ, agar cengkramannya tidak terlepas, Black Jackal menusuk tangannya sendiri dengan cakarnya. Dan saat itu Black Jackal pun mulai berteriak, "Sekarang bunuh dia!" Ya, nampaknya masih tersisa beberapa pasukan angsa hitam yang siap menunggu instruksi Black Jackal. Saat itu beberapa bayangan pun langsung muncul bersiap mengincar kepala Chung Myun. Tentu saja itu adalah keadaan yang sangat sulit. Pedang Chung Myun padahal sudah merobek pelut Black Jackal, tapi cengkramannya masih belum terlepaskan, dan jika dibiarkan maka ia akan mati. Segera upaya dilakukan oleh Chung Myun hingga pada akhirnya ia pun membuat sebuah celah, dan dari celah itu pedangnya berhasil menebas lengan Black Jackal, dan pasukan Black Jackal yang mendekat ke arah Chung Myun juga bisa ditangani. Itu adalah detik-detik terakhir yang menegangkan. Jika terlambat beberapa detik saja, maka Chung Myun lah yang akan mati. Dan bisa dipastikan jika pasukan terakhir tersebut memiliki racun yang lebih ganas dibandingkan pasukan angsa hitam lainnya. Setelahnya, dengan tubuh sempoyongan, ia pun melangkah ke arah Black Jackal yang sudah diambang kematian. Lalu Chung Myun berkata, "Seharusnya kau tidak mendaki ke Gunung Hua." Dan tebasan terakhir pun berhasil memisahkan kepala Black Jackal dari tubuhnya. Di sisi lain, ternyata ada sosok yang baru saja menyaksikan pertarungan tersebut. Itu adalah Yu Wisul yang belum lama tiba. Melihat kehadirannya, Chung Myun pun berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Dan Yusul pun menjawab, "Sudah tugas bagi seorang senior untuk menjaga juniornya." Yusul sempat bertanya terkait dengan luka Chung Myun, tapi Chung Myun menjawab tak masalah. Ia malah berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke Gunung Hua dan membersihkan sisa-sisa pasukan musuh yang ada." Dengan itu, pertarungan Chung Myun melawan Black Jackal pun berakhir. Kembali ke bagian dalam sekte. Setelah kehadiran Chung Myun dan murid-murid yang baru saja kembali dari Xi'an, Gunung Hua benar-benar telah berada di atas angin. Murid-murid nampak menggila dan mulai memukul mundur para pasukan dari klan 10.000 orang. Seseorang berkata, "Bunuh mereka! Kirim mereka ke neraka!" Berani-beraninya para bajingan tersebut menginjakan kaki di Gunung Hua. Di antara seluruh murid, Yeonjung dan Jogul adalah yang paling menonjol saat menghadapi lawan-lawannya. Memang mereka berdua saat ini adalah yang terbaik di antara murid-murid kelas 3. Bahkan mereka juga lebih unggul di antara murid kelas 2 kebanyakan. Yeonjung sendiri dalam pertarungan tersebut memberikan arahan kepada murid-murid kelas 2 dan tidak ada yang memprotesnya. Setelah kehadiran Chung Myun, senioritas hampir tidak berlaku lagi. Ya, setiap hari saat pelatihan, Chung Myun menghajar semua orang tanpa memandang buluh dan juga status. Oleh sebab itulah, para murid kelas 2 tidak akan mengeluh jika diberikan arahan oleh seseorang yang lebih hebat dari mereka, walaupun mereka adalah juniornya. Kegilaan juga nampak di wajah Yunyong yang baru saja kembali. Ia berkata, "Baeksang, bunuh mereka!" Dan Baeksang pun langsung mengiyakan perkataan penatua Yunyong. Walaupun Baeksang telah bergabung dengan Balai Keuangan, akan tetapi ia sama sekali tidak pernah melewatkan pelatihannya. Dan walaupun perkembangannya tidak sehebat murid-murid lainnya, akan tetapi ia masih bisa membuktikan jika dulunya ia merupakan tangan kanan Baekjun. Di sisi lainnya, salah satu kapten yaitu tangan darah beracun juga
juga sudah mulai nampak terpojok. Lawannya adalah Haeyeon. Ia bukanlah sosok yang mudah, darah beracun mengakuinya sendiri. Serangan yang selalu saja ia hadapi terasa sangat berat, dan memang begitulah bagaimana cara Shaolin menyerang. Saat pelatihan mereka melakukan gerakan berulang-ulang sampai ribuan kali, dan itulah yang membuat serangan Haeyeon terasa sangat berat. Tangan beracun sendiri bahkan merasa jika saat ini ia sedang melawan batu besar. Adapun Yado, ia mulai memperhatikan sekelilingnya dan nampak jelas jika mereka sudah berada di ambang kekalahan. Itu sangat berbeda dengan apa yang ia prediksi di awal. Satu-satunya yang harus ia lakukan kali ini adalah melarikan diri. Ia tidak ingin mati bersama bawahannya, dan tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Lord mungkin akan marah, tapi setidaknya ia masih bisa hidup dan bertahan. Setelah membulatkan tekadnya, Yado pun bersiap untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Baekhyun menyadari pergerakan Yado, dan sebelum ia berhasil lari, Baekhyun pun menyerangnya dari belakang. Tentu saja itu membuat Yado kesal. Tapi ada hal lain juga yang dirasakan oleh Yado. Pergerakan Baekhyun lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, ia merasakan jika pergerakan seluruh murid lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah hal yang aneh. Bagaimana bisa seseorang berkembang dengan cepat di dalam pertarungan? Ia pun berpikir keras dan akhirnya menemukan jawaban yang mungkin, yaitu mereka pasti telah berlatih sangat keras, sehingga satu-satunya hal yang bisa mendorong mereka lebih baik adalah dengan pertarungan nyata. Tentu saja itu adalah hal yang konyol, tapi mungkin saja terjadi. Melihat ekspresi Yado yang linglung, Baekhyun pun mulai mengejeknya, terutama karena Baekhyun tahu jika Yado akan melarikan diri. Tentu saja provokasi dari Baekhyun membuat Yado kesal, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain kembali bertarung melawan Baekhyun, mengalahkannya, dan barulah melarikan diri. Tapi tentunya itu tidak semudah apa yang ia pikirkan. Momentum Baekhyun kali ini lebih bagus daripada sebelumnya, dan itulah yang membuatnya sedikit sulit melawan Baekhyun kali ini, walaupun Yado telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Hingga akhirnya Yado pun teralihkan tak kala ia mendengar suara teriakan. Ya, saat melihat dari sumber suara tersebut, ternyata itu adalah tangan darah beracun. Ia telah tumbang terkena serangan dari Haeyeon. Melihat Yado yang lengah, Baekhyun pun langsung memanfaatkan kondisi dan menusuk punggungnya. Tidak butuh waktu yang lama bagi Yado untuk menyusul tangan darah beracun. Ia pun tumbang. Baekhyun sendiri menyadari jika sebenarnya ia masih kalah jauh dibandingkan Yado. Akan tetapi karena Yado lengah dan sebelumnya berfokus untuk melarikan diri, ia mendapatkan sedikit keuntungan dan berhasil mengalahkannya. Dan setelahnya Baekhyun pun mulai berteriak, "Seluruh kapten dari pasukan musuh telah tumbang. Kepung musuh-musuh yang masih tersisa." Tentunya semangat dan juga kemauan dari setiap pasukan tergantung dari pimpinan mereka. Dan karena seluruh kapten telah dikalahkan, mereka hampir tidak memiliki niatan lagi untuk terus melanjutkan pertarungan. Akan tetapi mereka tetap harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Murid-murid Gunung Hua tentunya tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Melihat musuh yang hampir kehilangan semangatnya, semua orang berniat untuk membunuh mereka. Bahkan Jogul berkata, "Bunuh mereka, jangan biarkan seorang pun hidup." Dan saat itulah seseorang berteriak, "Berhenti! Jatuhkan senjata kalian dan menyerahlah."
Ya, itu adalah suara dari pimpinan sekte Hyunjong. Walaupun keadaannya sangat memprihatinkan, tapi saat itu ia bertekad untuk menghentikan pertarungan. Awalnya Hyun-yong menolak apa yang dikatakan oleh Hyunjong karena merekalah yang mendaki Gunung Hua dan bahkan telah menyakiti murid-murid. Tapi Hyunjong berkata, apakah perlu kita membunuh mereka semua? Jika memang begitu, bukankah kita hampir sama dengan mereka? Perkataan tersebut membuat Hyun-yong terdiam. Lalu Baekjun pun mulai berkata, apakah kalian dengar? Jatuhkan senjata kalian. Mereka yang menyerah, kami tidak akan membunuhnya. Yeonjung juga segera menegaskan perkataan Baekjun. Dengan itu, para pasukan tersisa pun mulai menjatuhkan senjata mereka dan berlutut. Hyunjong kembali berkata, segel dantian mereka dan bawa ke penjara. Baekjun, pilih beberapa murid yang tidak terlalu lelah dan perintahkan mereka untuk menjaga penjara. Dengan itu, Baekjun pun langsung bergerak dengan cepat. Pertama, menyegel dantian seluruh pasukan yang tersisa, dan setelahnya memilih beberapa murid untuk mengawal mereka dan membawanya ke penjara. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang. Apakah kalian telah mengurus seluruhnya? Ya, itu adalah Chungmyeon. Ia berjalan dengan santai walaupun kondisi dan penampilannya sangat memprihatinkan. Baekjun bahkan langsung menghampirinya. Chungmyeon, bagaimana keadaanmu? Mendengar perkataan tersebut, Chungmyeon pun menanggapinya dengan sinis. Apakah kau tidak melihatnya? Aku bertarung dengannya sampai mati. Mendengar jawaban tersebut, Baekjun pun menanggapinya. Bahkan dalam keadaan terluka, mulutmu masih sangat lincah. Dan Chungmyeon kembali berkata, jadi apakah kau ingin mulutku sobek saat bertarung? Baekjun pun hanya terdiam, dan tak lama kemudian para murid yang menyadari kehadiran Chungmyeon langsung mengelilinginya. Seseorang berkata, Chungmyeon, apakah kau baik-baik saja? Melihat kondisinya, tentu saja itu adalah hal yang tidak pernah dibayangkan oleh murid-murid. Semua orang tahu betapa kuatnya Chungmyeon, tapi sebelumnya ia melawan satu skuad full seorang diri. Dan saat melihat Chungmyeon terluka, mereka akhirnya pun sadar jika Chungmyeon sama seperti mereka bisa terluka. Dan Chungmyeon juga mulai memuji Baekjun. Ia berkata, aku pikir kau akan dihajar habis-habisan, tapi karena kau bisa menyelesaikannya dengan baik, nampaknya tidak ada salahnya jika aku memujimu. Tak lama kemudian, Chungmyeon pun mulai bertanya, di manakah senior Ungam berada? Baekjun menjawab, sebelumnya hujan, jadi kami membawanya ke ruangan pengobatan. Oh, itu bagus, ucap Chungmyeon. Tapi saat ia menatap ke arah para pasukan yang berlutut dan menyerah, ia pun kembali berkata, apa yang kalian lakukan? Kenapa kita tidak bunuh saja sisa-sisa dari mereka? Dan Baekjun pun berkata, pimpinan sekte. Dari perkataan itu, Chungmyeon langsung paham. Ia kembali berkata, benar, tidak ada gunanya membunuh mereka yang telah menyerah dan menjatuhkan pedangnya. Nah, di sini Baekjun masih tidak terlalu yakin dengan kondisi Chungmyeon karena ini adalah kondisi terburuk yang pernah ia lihat. Lalu Baekjun kembali berkata, Chungmyeon, apakah kau benar-benar tidak apa-apa? Dan Chungmyeon menjawab, ayolah, apakah kau pikir dengan luka seperti ini aku akan tumbang? Tapi Yisul dari belakangnya bergumam, omong kosong, jelas itu adalah luka yang mengerikan. Jika orang lain, mungkin mereka akan mati ataupun pingsan. Dan setelahnya, Hyunjong pun akhirnya tiba di kerumunan. Saat melihat Chungmyeon, ia langsung marah. Dasar anak nakal, kenapa kau selalu saja berlebihan? Lihat luka-lukamu, cepat bawa ia ke ruang pengobatan. Dan Chungmyeon menanggapinya, pimpinan sekte, aku tidak masalah, tapi kaulah yang harus dibawa ke ruang pengobatan. Hyunjong awalnya menolak, tapi Chungmyeon kembali berkata, pimpinan sekte, jika kau tumbang maka sulit bagi kami untuk mengambil keputusan ataupun bergerak nantinya. Tentunya itu adalah alasan yang rasional, dan Hyunjong pun setuju. Lalu Chungmyeon
Chung Myun kembali berkata, Yeonjung, bawa pimpinan sekte ke ruang pengobatan. Dan mereka pun mulai meninggalkan kerumunan. Tak lama kemudian, Hyun Yong pun berkata, Chung Myun, yang kau tanyakan sebelumnya? Dan Chung Myun menjawab, oh ya, pertama, aku tidak terlalu suka melihat fakta jika mereka yang telah menyerah di penjara. Kita tetap harus berhati-hati dan mengawasi mereka. Dan jangan lupa untuk berpatroli. Apakah masih ada yang tersisa di antara mereka? Lalu pimpinan Serikat Cabang Pengemis Hongdae nanti akan tiba. Kita harus bertanya lebih detail apakah akan ada pergerakan dan informasi penting lainnya. Lalu yang terakhir, kita harus menyiapkan obat dan merawat mereka yang terluka. Itu saja, ucap Hyun Yong. Chung Myun menjawab, untuk saat ini nampaknya itu saja. Lalu Hyun Yong kembali berkata, Jogul, Baekchun, bawa Chung Myun ke ruang pengobatan. Tentu saja awalnya Chung Myun menolak, tapi dengan paksaan Hyun Yong, mau tidak mau, akhirnya Chung Myun pun pasrah, dibawa oleh Jogul dan juga Baekchun layaknya tahanan perang. Setelahnya Hyun Yong juga memerintahkan Baek untuk melakukan beberapa hal yang diminta oleh Chung Myun. Tak terasa malam pun tiba. Kengerian di Gunung Hua akhirnya usai, dan ini akan menjadi sejarah di mana Gunung Hua menang melawan pasukan klan 10.000 orang dan akan menjadi tanda awal kebangkitan kembali Gunung Hua. Tak lama kemudian, Chung Myun mulai mengerang kesakitan. Aduh, apakah ini cara bagaimana kau memperlakukan seorang pasien? Ya, Tang Soso sedang mengobatinya. Tapi itu tidak seperti pengobatan biasa karena sulit untuk membuat Chung Myun diobati. Jadi mau tidak mau Soso memerintahkan beberapa orang untuk memeganginya. Ia juga mulai memarahi Chung Myun. Senior, aku tahu kau memiliki kekebalan tubuh yang bagus untuk menghadapi racun. Tapi jika itu mengenai jantung, itu tetap akan menjadi bahaya. Jadi diam saja, biarkan aku menyuntikmu. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun pasrah, dan setelahnya Soso kembali berkata, mungkin kalian semua beruntung bisa bertahan sejauh ini. Tidak, mungkin ini bukan hanya keberuntungan, tapi karena keterampilan yang telah diasah dengan pelatihan yang sangat keras. Akan tetapi penatua, ya, yang dimaksud adalah penatua Hyun Sang. Luka yang disebabkan oleh racun sangatlah parah. Soso memang berhasil mengeluarkan seluruh racunnya, tapi mungkin masih akan ada efek samping yang tersisa. Lalu yang paling penting adalah keadaan senior Ungam. Ia tidak yakin apakah Ungam bisa melewati malam yang berat ini. Soso nampak sangat sedih. Sebelumnya ia bersikap sedikit arogan karena telah mempelajari seni pengobatan dari keluarga Tang. Akan tetapi ternyata itu masih jauh dari kata sempurna. Jika ia sedikit lebih terampil, mungkin ia bisa mengobati senior Ungam dengan lebih baik. Melihat kondisi dan juga ekspresinya, Chung Myun pun mulai bangkit dan mengelus kepalanya lalu berkata, jangan salahkan dirimu. Kau telah berusaha keras, lagi pula mereka yang bertanggung jawab telah kita tangani. Kuatkan dirimu. Untuk senior Ungam, aku yakin ia bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ya, itu adalah ucapan yang tulus dan membuat Soso sedikit tenang. Tak lama kemudian, dengan tubuh dibalut seluruh perban, Chung Myun pun mulai berjalan ke sana dan ke sini. Tentunya itu membuat Baekchun tidak nyaman. Lukanya juga tidak terlalu ringan. Oleh sebab itulah ia ikut diperban. Tapi ada hal lain juga yang masih mengganjal di dirinya. Dan saat itulah Chung Myun bertanya, senior, kenapa kau nampak sedikit murung? Bukankah kau telah mengalahkan salah satu dari kapten mereka? Selamat, sekarang kau telah menjadi ahli. Dan Baekchun pun menanggapinya, hentikan omong kosongmu. Aku bertarung dan menang hanya karena keberuntungan. Jika kami bertarung serius 10 kali, maka 10 kali juga aku kalah. Dan Chung Myun kembali berkata, keberuntungan juga masih merupakan skill.
Tapi tetap saja Baekjun merasa jika dirinya masih sangat kurang dan menang karena keberuntungan. Lalu dengan perkataan itu Chung Myun pun mulai memberikannya nasihat. Senior, tetap saja apakah seseorang bisa dikatakan ahli jika mengalahkan mereka yang jauh di bawahnya? Senior bisa bertahan dan yakin saat melawan seseorang yang lebih kuat. Jadi itu bukan hanya soal keberuntungan. Setelahnya Chung Myun bahkan mulai memuji semua orang karena telah berusaha keras. Mendengar pujian tersebut, Baekjun pun menanggapinya, apakah kau sedang salah makan? Dan Chung Myun berkata, ayolah, sekali-kali aku harus memberikan pujian kepada kalian jika telah berusaha dengan baik. Dan tak lama kemudian Chung Myun pun meninggalkan semua orang walaupun tubuhnya sedang dibalut perban. Jo-gul dan juga Yeonjung merasakan hal yang aneh. Mereka saling berbincang satu sama lain. Ini tidak seperti ia yang biasanya. Bagaimana bisa ia memuji kita semua? Jangan-jangan keesokan paginya di sebuah ruangan tempat di mana Ungam dirawat, Chung Myun duduk di sebelahnya dan berkata, senior, kau harus bertahan. Ia mendengar suara nafasnya yang sangat lemah dan kapanpun itu nafasnya bisa saja berakhir. Ia sangat sedih melihat kondisi Ungam yang harus berjuang dan bertahan untuk melewati masa-masa kritisnya. Chung Myun pun mulai meninggalkannya sambil masih menoleh ke belakang. Ia juga berkata, pimpinan sekte senior, nampaknya aku telah gagal. Yang dimaksud di sini adalah pimpinan sekte terdahulu. Dan sebelum meninggalkan ruangan Ungam, tiba-tiba murid-murid berlarian ke arahnya. Itu adalah Baekjun, Jo-gul, Yeonjung dan juga Yusul. Baekjun berteriak, dasar bajingan, berhenti. Aku kira kenapa kau memuji kami sebelumnya? Apakah kau ingin pergi ke sekte 10.000 orang dan melawan mereka seorang diri? Berhenti. Bagaimanapun caranya, kami pasti akan menghentikanmu. Melihat aksi tersebut, Chung Myun pun berkata, aku memuji kalian karena kalian telah tumbuh, tapi berani-beraninya kalian menghentikanku. Minggir. Tapi Baekjun dan yang lainnya sama sekali tidak bergerak. Dan saat keduanya hampir mencapai pertingkaian puncak, tiba-tiba seseorang berteriak, berhenti. Ya, itu adalah Hyunjong. Lalu ia kembali berkata, Baekjun, bawa murid-murid lain pergi. Dan Chung Myun, ikut aku. Awalnya semua orang tidak mau bergerak, tapi saat pimpinan sekte kembali berkata, Baekjun pun mulai membawa murid-murid bersamanya. Adapun Chung Myun, ia mulai mengikuti pimpinan sekte. Dan di ruangannya, pimpinan sekte pun berkata, Chung Myun, sebetulnya kau anggap aku sebagai apa? Chung Myun terdiam sejenak, lalu mulai berkata, tentu saja Anda adalah pimpinan sekteku. Dan Hyunjong pun kembali berkata, apakah memang begitu? Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai pimpinan sekte? Kedua mata mereka saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hyunjong kembali berkata, terkadang aku benar-benar berpikir, apakah benar aku adalah pimpinan sektemu? Chung Myun, coba katakan, menurutmu apa itu pimpinan sekte? Chung Myun hanya bisa terdiam awalnya, lalu ia berusaha menjawab, itu adalah seseorang yang memimpin sekte. Lalu Hyunjong menanggapinya, bukan, pimpinan sekte bukanlah orang yang memimpin sekte, tapi ia adalah orang yang melindungi sekte. Jadi akulah yang melindungimu. Tapi dari apa yang aku lihat, kaulah yang berusaha untuk melindungiku. Chung Myun, apakah kau tidak percaya kepadaku? Apakah kau berpikir jika aku memimpin sekte maka para seniormu akan terluka?
Chung Myun hanya bisa terdiam saat mendengar kata-kata tersebut. Ia ingin menanggapinya, tapi kata-kata tersebut sangat sulit untuk keluar dari tenggorokannya. Pimpinan sekte kembali melanjutkan, "Aku memang masih kurang dan aku juga sadar jika sekte Gunung Hua berkembang berkatmu. Tapi kau juga jangan salah paham. Di sini bukan Gunung Hua lah yang kau lindungi, akan tetapi Gunung Hualah yang melindungimu. Jadi jangan pernah berpikir untuk memikul beban sendirian. Terkadang aku bahkan tidak bisa mengenalimu dan aku juga bingung apakah aku benar-benar pimpinan sektemu. Lalu apa yang kau lakukan dengan membawa pedangmu? Apakah kau akan pergi ke markas klan 10.000 orang lalu menghabisi semua orang yang kau lihat? Dan jika sudah selesai, apakah kau akan puas? Tapi bagaimana jika pada akhirnya kau mati? Apakah kau berpikir jika para seniormu akan diam saja? Mereka juga pasti akan bergerak dan menjemputmu. Ya, itu adalah hal yang tidak terfikirkan oleh Chung Myun. Jika terjadi sesuatu padanya, pasti murid-murid Gunung Hua lainnya tidak akan diam dan mungkin itu bisa menjadi malapetaka bagi Gunung Hua. Hyun Jong kembali berkata, "Ingatlah, ini bukanlah pertarunganmu melawan klan 10.000 orang, tapi ini adalah pertarungan Gunung Hua melawan mereka. Dan apakah kau pikir hatiku tidak terluka saat orang-orang jahat tersebut melukai para murid? Saat ini kita harus menahan diri. Ada waktunya saat kita akan memberikan balasan kepada mereka." Chung Myun, pikirkan apa yang akan kau lakukan selama 3 hari ke depan. Tapi jika selama 3 hari ke depan kau tidak bisa menahan diri, maka lakukanlah sesukamu. Kali ini lebih baik kau menemani Ungam yang sedang terbaring. Aku yakin ia juga pasti ingin kau melakukannya. Kali ini Chung Myun sama sekali tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte. Dan pada akhirnya Chung Myun pun hanya bisa menemani Ungam yang sedang berbaring. Murid-murid bahkan nampak khawatir saat melihat hal tersebut. Jogul berkata, "Apakah tidak masalah?" Ya, karena sudah 3 hari berlalu. Chung Myun bahkan tidak tidur dan tidak makan untuk menemani Ungam. Tang Soso sempat datang dan berkata, "Senior, istirahatlah." Tapi Chung Myun menanggapinya, "Tidak, aku tidak apa-apa." Tang Soso kembali berkata, "Jika terus dilanjutkan, maka kaulah yang akan tumbang." Tapi Chung Myun kembali menanggapinya, "Sudah kubilang, aku tidak apa-apa." Ya, segala macam nasihat sama sekali tidak masuk ke dalam telinga Chung Myun. Apa yang ia lakukan saat ini hanyalah menggenggam tangan Ungam dengan erat. Padahal sudah banyak energi internal yang ia masukkan ke dalam Ungam. Tapi itu semua tidak membuahkan hasil. Bahkan sempat Chung Myun berpikir, apakah sudah saatnya senior Ungam beristirahat setelah memberikan atau mengorbankan dirinya kepada murid-murid. Tapi ia juga berpikir, belum, ini masih belum waktunya bagi senior Ungam untuk pergi. Hingga pada akhirnya tak terasa Chung Myun pun tertidur. Dan saat ia kembali bangkit, alangkah terkejutnya Chung Myun karena ia tidak melihat Ungam di tempat peristirahatannya. Tentu saja itu membuat hati Chung Myun berdebar. Hatinya mulai sangat gelisah. Chung Myun pun mulai berlari menelusuri koridor hingga pada akhirnya ia pun melihat sosok
sosok yang sedang mengayunkan pedangnya. Tapi itu dilakukan dengan tangan kiri karena tangan kanannya telah menghilang. Tentu saja itu adalah sosok Ungam. Hal tersebut membuat Chung Myun terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia mulai berkata, "Senior, apa yang kau lakukan?" Dan Ungam pun menjawab, "Apakah kau tidak melihatnya? Aku sedang berlatih. Bukankah hal yang biasa jika seorang pendekar pedang berlatih pedang? Tapi saat ini aku harus memulainya dari awal. Tidak perlu khawatir, aku akan kembali berusaha keras untuk menjadi pendekar pedang yang hebat. Akan tetapi ini masih sangat sulit bagiku karena pada aslinya aku bukan kidal. Jadi bisakah kau membantuku?" Dan Chung Myun dengan mata yang berkaca-kaca, entah itu terlihat seperti senyuman ataupun tangisan, ia mendanggapinya, "Baiklah, tapi jangan anggap aku sebagai seorang murid." Mendengar hal tersebut, Ungam pun menanggapinya, "Oh, kau nampak menjadi berani saat aku mengizinkannya." Chung Myun kembali berkata, "Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa senior lakukan." Di sisi lain, rumor beredar begitu cepat terkait klan 10.000 orang yang pergi ke Shanxi dan menyerang Gunung Hua. Tentu saja sekte pengemis berperan sangat besar dalam menyebarkan berita tersebut. Tapi yang membuat banyak orang terkejut adalah fakta bahwa Gunung Hua mengalahkan klan 10.000 orang. Tentunya siapa yang tidak mengenal klan 10.000 orang? Itu adalah salah satu klan jahat terbesar di Kongho. Banyak orang yang membicarakan insiden tersebut, tapi banyak juga dari mereka yang tidak terlalu terkejut. Itu semua karena telah banyak hal gila yang dilakukan oleh Gunung Hua, seperti menghajar habis Shaolin di kompetisi dunia Murin. Akan tetapi berita tersebut bisa dimaknai lain tergantung siapa yang mendengarnya. Kali ini berpindah ke sekte Wudang. Ho Sanja sedang memberikan informasi kepada pimpinan sekte Hodojin yang sedang membuat sebuah kaligrafi. Hodojin berkata, "Gunung Hua lagi? Mereka berhasil memukul mundur klan 10.000 orang. Akhir-akhir ini aku sering kali mendengar nama Gunung Hua dan itu membuatku mual." Ya, memang benar, tidak ada yang lebih membenci Gunung Hua dibandingkan dengan sekte Ujung Selatan. Akan tetapi sekte Wudang berada di samping sekte Ujung Selatan. Apalagi sama halnya dengan Gunung Hua, mereka merupakan sekte Tao dan berfokus kepada pedang, yang artinya keduanya saling bersaing tentang teknik pedang. Dan karena nama Gunung Hua terus saja bergema, itu membuat Hodojin sedikit pusing. Dan tentunya kemenangan Gunung Hua juga memiliki arti lain. Setelah invasi sekte iblis 100 tahun yang lalu, setiap sekte berfokus untuk menggalang kembali kekuatan mereka. Dan terjadilah sebuah perjanjian tak tertulis, yaitu tidak boleh saling menyerang satu sama lain. Lalu fakta bahwa klan 10.000 orang bergerak itu sama halnya dengan mengingkar janji. Ya, walaupun saat ini Gunung Hua tidak termasuk dalam 10 sekte besar, akan tetapi Hodojin juga yakin jika tren mungkin akan berulang kembali. Mungkin apa yang terjadi 100 tahun yang lalu akan berulang. Diawali dengan pergerakan dari klan 10.000 orang. Oleh sebab itulah Hodojin meminta Ho Sanja untuk memantau Gunung Hua lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu Ho Sanja juga memberikan satu kabar lagi, yaitu terkait sekte Shaolin. Ya, sebelumnya sekte Shaolin telah memberikan informasi adanya pergerakan sekte iblis di Laut Utara. Tapi saat ini sekte Shaolin nampak tenang karena tidak memberikan perintah apapun. Menurut Ho Sanja sendiri, itu adalah wajar
pengaruh sekte Shaolin menjadi berkurang. Oleh sebab itulah saat ini 10 sekte besar sulit untuk mendengarkannya. Sebelumnya ia berencana untuk menguatkan pengaruh Shaolin dengan kompetisi dunia murim, tapi rencana tersebut gagal karena kemunculan Gunung Hua, dan tentunya itu membuat nama Shaolin jatuh. Dan intinya akan ada banyak hal terjadi di masa depan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.